Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa, kembali lagi di channel Ngobrak di Rumah YouTube. Kali ini saya akan mereview dan menjelaskan tentang bagaimana inverter yang menggunakan kapasitor, yang saya pikir ini adalah sebuah sistem inverter OTL yang ada di internet. Nanti skemanya akan saya attach. Kemudian ini untuk skema pelaksanaannya seperti ini ya. Jadi di sini ada dua buah transistor berpasangan, ini yang ini 2N TIP ya, ini TIP 3055, ini MC ya, TIP juga TIP 2955 ya, TNP yang ini berpasangan. Kemudian di pertemuan kolektor dan emitor ini dipakai sebagai output. Nah, di sini ada lilitan, kemudian ada kapasitor yang terpasang seri. Ini kalau tanpa lilitan ini berfungsi, tapi kalau karena di skemanya ini menggunakan ini elko, maka ya saya pasang elko ini 1000 mikrofarad ya. Kemudian outputnya menuju ke mendrive trafo 2 ampere yang ini, jelas ya. Kemudian ini lampunya seperti ini setupnya, dan ini sudah nyala ya. Kemudian dari sini ini ada frekuensi adjust sudah berfungsi, dan kita pengen lihat nih seperti apa properties dari frekuensi, dari output, dari frekuensi PWM dan lain-lain ya. Ini di tangan saya saat ini udah ada multimeter yang bisa mengukur frekuensi ya, Zotac ZT111 ya. Kemudian di sini ini sudah ada di selectionnya, ini di cycle AC ya, AC through SMS ya. Ini dengan kondisi terbebani, ini masuknya untuk listrik ini 12 volt ya, 12 volt. Anggaplah ini sebuah aki ya. Kemudian di sini saya masukkan saya ukur nih outputnya nih ya, berapa outputnya, 45 volt terbebani, 45 volt terbebani. Kemudian kalau kita lepas jadi 94 volt kalau sudah dibebani ya. Ini padahal 220 ya, jadi dia hanya mampu setengahnya ya. Ini makanya lampunya nggak begitu terang. Dan kita pengen tahu nih untuk frekuensi outputnya berapa nih. Ini frekuensi outputnya itu ternyata tidak 50 Hz ya. Ini bisa kita atur nih. Ini sekarang saya ada di 120 Hz seperti ini. Dan ini untuk osilatornya terendah di 78,5. Ini harusnya bisa kita buat menjadi di bawah 5, di bawah ini ya, bisa sampai 50, tapi ternyata tidak bisa. Kemudian dari sini saya naikkan nih, nggak berapa dia mampu. Nah, ini di frekuensi 472, ini udah mau masuk frekuensi AM. Sorry maaf, 472 Hz ya, bukan kilohertz. Hz nih ya, ini Hz nih. Ya, kita atur aja di 90-an Hz ya. Nah, nyalanya seperti ini gitu pemirsa. Kemudian dari efek pembebanan ini enggak begitu powerful ya,
dengan kondisi setup seperti ini banyak sekali parameter yang berpengaruh. Ini coba saya loading dengan ini yang agak besaran 5 watt nih, walau tulisannya 10 watt, ini 5 watt. Ini hanya nyalanya seperti ini. Kemudian arus untuk dari baterainya juga tetap ya, itu arus baterainya kalau dikasih beban narik menjadi 0,2 ya, 0,2 0,2 ampere, kecil sekali gitu. Saya harap sih bisa lebih besar gitu. Mungkin improve-nya adalah dengan cara menambahkan buffer di belakang ini ya, agar tendangan finalnya ini lebih kuat ke output. Tapi ini skema basic, jadi belum saya apa-apakan. Saya ingin mencoba seperti apa inverter yang katanya skema inverter di internet yang sederhana itu, dan implementasinya adalah seperti ini. Ini nyala ya, seperti ini. Kemudian ini tentang perbedaan antara RMS dan ini biasa ya. Kalau true RMS tadi sekitar 4 berapa, true RMS root mean square. AC. Nah, kalau pada true SMS dengan beban ini itu ini keluarnya 52 volt ya. Coba kalau kita baca pakai avometer biasa berapa volt, pasti beda. Tadi berapa ya, ini terbaca nih di skala 250, ini 50 lebih dikit, 52 volt 52 volt ya. Kalau dibaca pakai ini avo biasa, kalau dibaca pakai ini 52. Oh sama, ini true RMS nya seperti ini. Jadi ini true RMS dong. Ya itulah, kadang kita nggak berpikir apa itu true RMS atau bukan ya. Kemudian dari sini saya akan melihat duty cycle ya. Duty cycle ya, ini kita posisikan ke duty cycle ya. Duty cycle mana? Frekuensi output juga bisa diukur nih, aman pemirsa. Sudah saya buktikan tadi ya. Ini outputnya nih sekarang di frekuensi 90-an Hz, 95 Hz. Kemudian kalau duty cycle-nya berapa? Ini duty cycle ya. Duty cycle-nya 50%. 50% kurang, bahkan 49,7 ini duty cycle-nya. Itu pemirsa. Ya, terima kasih sudah menyaksikan tentang review dan penjelasan tentang inverter dengan menggunakan output kapasitor. Semoga berguna bagi Anda. Sampai jumpa di kesempatan video berikutnya. Jangan lupa untuk dukung channel ini, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngobrol. Kemudian kalau ininya Z-nya diatur gitu, nggak begitu ngaruh terhadap output. Mungkin karena sudah ditentukan oleh adanya LC di sini. LC ini juga sebagai penghambat atau tapis ini di sini. Itu bukan sistem direct ya, jadi sistem terkopling dengan menggunakan kopling induktif dan kapasitif.